Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang Turing mesin. Nah, baik sebelum kami masuk ke tentang materi Turing mesin, di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya dulu. Yang pertama itu ada saya sendiri, Rifpandi Fernandes sebagai moderator, dan ada presentator pertama, Saya Dimas Pranata sebagai presentator pertama. dan ada presentator kedua, Saya Jeffrey Avio sebagai presentator kedua. dan ada presentator ketiga. Saya Olo Sepin Panggabean sebagai presentator ketiga. Nah, baik setelah kami melakukan perkenalan tadi, di sini kami akan langsung saja masuk ke dalam materinya. Nah, di sini materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada definisi Turing mesin, yang kedua ada mesin Turing mesin, yang ketiga ada sejarah Turing mesin, yang keempat ada relevansi Turing mesin dalam dunia modern, yang kelima itu ada spesifikasi Turing mesin, yang keenam ada tujuh tupel mesin Turing, yang ketujuh ada bagaimana cara kerja Turing mesin, dan yang kedelapan ada penerapan dari Turing mesin. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu Turing mesin. Turing mesin adalah model komputasi teoritis yang dikembangkan oleh Alan Turing pada tahun 1936. Model ini dirancang untuk mensimulasikan cara kerja algoritma atau prosedur sistematis dalam menyelesaikan masalah. Mesin ini bekerja dengan membaca simbol-simbol pada pita tak terbatas, menulis simbol baru, dan bergerak pada ke kiri ataupun ke kanan, berdasarkan seperangkat aturan yang telah ditentukan. Nah, di sini ada mesin Turing terdiri dari 5 Turing mesin, yaitu ada Infinite Type, Red White Hat, Finite, Finite State Control, dan ada blank symbol dan transition function. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu Infinite Type. Infinite Type adalah adalah komponen utama dari dalam Turing mesin. Ini adalah ruang penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan informasi yang akan diproses pita ini secara teoritis tak terbatas, meskipun dalam praktiknya tidak ada komputer yang dapat memiliki pita tak terbatas. Dalam model ini, pita terdiri dari banyak sel yang berurutan yang masing-masing dapat menyimpan satu simbol. Yang kedua itu ada red white hat atau kepala pembaca atau pengubah yang dapat membaca simbol pada pita, menulis simbol baru, dan bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Yang ketiga ada finite state control. Finite state control atau VSC adalah komponen yang mengatur jalannya operasi mesin. Ini adalah bagian yang berfungsi seperti otak Turing mesin, memutuskan untuk apa yang harus dilakukan berdasarkan simbol yang sedang dibaca dan status mesin saat ini. Status ini membimbing mesin melalui berbagai langkah pemrosesan. Nah, yang keempat ada blank symbol. Simbol kosong atau blank adalah simbol yang digunakan untuk mengisi sel-sel pita yang tidak terisi simbol lainnya. Ini penting karena kemungkinan mesin untuk mengenali akhir dari data yang sedang diproses. Biasanya simbol kosong dilambangkan dengan simbol khusus seperti spasi ataupun underscore. Nah, yang kelima itu adalah transisi function. Fungsi transisi adalah perangkat aturan yang menentukan bagaimana mesin beroperasi. Fungsi ini menghubungkan status dengan tindakan yang harus diambil berdasarkan simbol yang dibaca dari pita. Nah, untuk sejarah Turing mesin akan dijelaskan oleh presentator pertama. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sejarah dari Turing mesin. Nah, pada awal abad ke-20, matematikawan seperti David Hilbert mencoba memahami batas-batas matematika melalui proyek bernama Hilbert's Program. Salah satu tujuan utama program ini adalah menentukan apakah ada metode umum, algoritma untuk memecahkan semua masalah matematika yang dapat dinyatakan secara formal. Nah, tantangan ini dikenal sebagai Unsolved the Problem of Discussion. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Alan Turing, seorang matematikawan Inggris, mengembangkan Turing Machine sebagai model teoritis komputasi untuk menganalisis apa yang bisa dihitung oleh mesin. Nah, selanjutnya penerbitan dari karya Turing. Alan Turing menerbitkan makalahnya yang berjudul Uncomputable Number with an Application to the Euclide's Problem pada tahun 1936. Dalam makalah ini, ia memperkenalkan Turing mesin sebagai alat untuk mendefinisikan apa yang dapat dihitung secara algoritmis.
Nah, Turing Turing menunjukkan bahwa ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh algoritma apapun, termasuk halting problem, yaitu masalah menentukan apakah sebuah algoritma akan berhenti atau berjalan tanpa henti. Nah, selanjutnya itu ada relevansi Turing mesin dalam dunia modern. Nah, yang pertama ada model abstrak komputer. Konsep Turing mesin menjadi representasi dasar dari komputer modern yang menunjukkan bagaimana perangkat perangkat komputasi bekerja dengan membaca, menulis, dan memproses data secara sistematis. Nah, yang kedua itu ada Turing completeness. Nah, itu seperti sistem seperti bahasa pemrograman, Python, C++, dan Java dianggap Turing complete jika mereka dapat mensimulasikan semua fungsi Turing mesin. Ini berarti bahasa-bahasa tersebut memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang dapat diselesaikan oleh komputer. Nah, selanjutnya itu ada dasar AI dan pembelajaran mesin. Algoritma modern dalam kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin Turing kali didasarkan pada prinsip-prinsip yang pertama kali dijelaskan oleh Turing, seperti pengolahan data dan logika komputasi. Nah, yang terakhir itu adalah teori komputabilitas. Nah, Turing mesin terus digunakan dalam teori komputasi untuk memahami batasan komputer, misalnya konsep NP completeness dan masalah P vs NP berakar pada ide-ide Turing mesin. Nah, selanjutnya ada spesifikasi mesin Turing yang akan dijelaskan oleh presentasi kedua yaitu Jeffrey Avrio. Nah, berikutnya kita akan masuk pada materi spesifikasi mesin Turing. Pada mesin Turing, memori akan berupa suatu pita yang pada dasarnya berupa array atau deretan, berupa sel-sel penyimpanan tunggal, di mana pita tersebut tidak memiliki sel pertama dan terakhir. Terdapat sebuah head yang menunjukkan posisi yang sedang diakses. Head dapat bergerak ke kanan atau ke kiri untuk membaca input dari pita, sekaligus dapat melakukan penulisan dan mengubah isi pita. Selanjutnya kita akan masuk kepada tujuh tupel mesin Turing. Eh, Pada Turing mesin ada beberapa simbol yang digunakan untuk menggambarkan berbagai elemen dalam mesin tersebut. Ini adalah tujuh tupel mesin Turing. Yang pertama itu ada simbol blank yang ditandai dengan B kapital. Simbol ini menggambarkan sel kosong pada pita. Ketika mesin Turing membaca simbol ini, biasanya berarti bahwa mesin belum melakukan operasi pada sel tersebut. Berikutnya ada yang namanya simbol input. Simbol input ini digunakan untuk mewakili data yang diberikan pada pita input. Pada awalnya, pita Turing berisi urutan simbol input yang akan diproses oleh mesin. Berikutnya ada simbol output, yaitu digunakan untuk menandai hasil dari operasi atau komputasi yang dilakukan oleh mesin pada pita. Biasanya, setelah mesin melakukan beberapa intransisi berdasarkan aturan yang telah ditemukan. Lalu, berikutnya ada namanya simbol transisi. Simbol transisi merujuk pada aturan atau status yang memandu mesin Turing dalam memproses informasi. Mesin akan bergerak ke sel berikutnya atau mengganti simbol sesuai dengan aturan transisi. Lalu yang kelima itu ada namanya simbol alfabet yang ditandai dengan M ke samping. Itu merupakan set simbol yang digunakan dalam mesin Turing, termasuk simbol input dan simbol lainnya. Set ini mencakup semua simbol yang dapat ditemukan di pita, kecuali simbol kosong. Lalu yang keenam itu ada yang namanya simbol status atau simbol stat yang ditandai dengan key 0, status awal. Mesin Turing beroperasi berdasarkan status internal yang disebut sebagai stat. Setiap status memiliki aturan transisi yang mengarahkan mesin untuk bergerak ke status berikutnya, mengganti simbol pada pita atau berhenti. Status ini juga menggambarkan posisi mesin pada pita. Lalu yang terakhir itu ada yang namanya simbol pita. Nah, simbol pita merupakan simbol yang ada di sepanjang pita pada mesin Turing yang digunakan untuk menyimpan informasi. Pita ini dapat bergerak maju atau mundur sesuai dengan instruksi yang ada di mesin Turing. eh, Simbol-simbol ini bekerja bekerja sama dalam mesin Turing untuk memproses dan menyelesaikan berbagai masalah komputasi melalui serangkaian transisi antara status dan manipulasi pita. Itulah tujuh tupel mesin Turing. Nah, berikutnya materi yang berikutnya akan disampaikan oleh presentator ketiga yaitu adalah Paul Stephen Panggabean. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja mesin Turing. Nah,
Cara kerja mesin Turing itu dibagi menjadi tiga syarat. Yang pertama, jika pada saat bergerak ke kanan untuk mencari satu, mesin Turing M menjumpai simbol B atau blank, maka berarti banyaknya nol lebih dari banyak satu. Kesimpulannya, string tidak akan dikenali. Atau misalnya itu adalah string yang digunakan tuh harus seimbang. Misalnya nolnya ada tiga, satunya juga harus ada tiga. Ketika dia tidak, misalnya nolnya ada dua atau satunya ada tiga, dia tidak akan dikenali dan stringnya akan terus berjalan. Kemudian, jika pada saat bergerak ke kiri M tidak menjumpai lagi nol, maka M masih memeriksa apakah masih ada satu dan bila habis maka string akan diterima. Kemudian, yang ketiga itu jika sebuah string diterima, maka mesin Turing M berhenti. Untuk string yang tidak dikenali, ada kemungkinan M tidak akan berhenti atau melakukan looping secara terus-menerus. Nah, baiklah, contoh cara kerjanya. Di sini kami akan menggunakan mesin Turing akan digunakan untuk mengenali bahasa L. Contoh string di dalamnya L misalnya ada 01, 0011, 0001111, dan 00001111, dan seterusnya. Nah, di sini kami menggunakan contohnya itu ada 000111 dan blank. Nah, berikut saya akan menjelaskan cara kerjanya. Yang pertama itu string akan mengecek bagian 0 paling sebelah kiri, dia akan ketika dia menjumpai 0 di sebelah kiri, dia akan mengganti menjadi X. Kemudian setelah dia mengubah 0 menjadi X, dia akan bergerak ke kanan. Nah, dia akan bergerak ke kanan mencari angka 1. Nah, jika angka 1 ditemukan, maka angka 1 akan diubah menjadi Y. Setelah angka 1 ditemukan dan diubah menjadi Y, maka mesin Turing atau head akan bergerak ke kiri. Nah, dia akan mencari 0 lagi. Ketika dia mencari 0 dan sudah menjumpai 0, dia akan mengganti 0 menjadi X. Kemudian, head-nya akan bergerak lagi ke kanan untuk mencari angka 1. Nah, ketika angka 1 telah ditemui, maka angka 1 akan diubah menjadi Y. Nah, setelah angka Y ditemukan, maka angka 1 ditemukan dan diubah menjadi Y, maka mesin Turing akan bergerak lagi ke kiri untuk mencari angka 0. Nah, ketika angka 0 ditemukan, maka angka 0-nya diubah lagi menjadi X. Nah, ketika angka X ditemukan, maka dia akan bergerak lagi. Head-nya akan bergerak lagi ke kiri, ke kanan untuk mencari angka 1 dan mengubahnya menjadi E. Nah, ketika semua sudah ditemukan, dia akan kembali lagi ke kiri untuk mencari apakah angka 0-nya masih ada. Jika masih ada, dia akan mengubah menjadi X. Tapi jika tidak, dia akan bergerak ke kanan. Ketika dia akan bergerak ke kanan lagi untuk mencari, bergerak ke kanan secara terus-menerus, dan dia akan berjumpa dengan B atau blank. Blank itu adalah string yang kosong. Kemudian kesimpulannya adalah ketika stringnya 000111 dikenali oleh mesin, ketika telah sampai ke dalam blank, maka bisa dilihat apakah stringnya itu seimbang, misalnya ada X-nya, 0-nya ada 3, X satunya ada 3, maka dia akan dikenali. Seperti yang contoh saya buat adalah dia dikenali karena dia seimbang, misalnya 0-nya ada 3, 0001111, dan semua sudah diubah menjadi X dan Y. Dan dia telah sampai di blank. Kemudian itulah cara kerja dari mesin Turing tersebut. Kemudian materi selanjutnya itu adalah penerapan mesin Turing yang akan dijelaskan oleh teman saya Jeffrey. Nah, selanjutnya ada penerapan Turing mesin. Yang pertama itu ada teori komputasi. Teori komputasi ini adalah mesin Turing adalah dasar dari teori komputasi yang mengidentifikasi masalah yang bisa dihitung atau disebut juga dengan decidable dan yang tidak dapat dihitung atau disebut juga undecidable. Yang kedua ada kompleksitas komputasi. Konsep yang membantu menentukan batas-batas komputasi seperti dalam analisis kompleksitas waktu dan ruang. Lalu yang ketiga ada pemrograman komputer. Mendasari pengembangan teori pemrograman dan desain komputer modern seperti universal mesin yang bisa menjalankan program. Penerapan Turing mesin mengakhiri materi kita. Berikutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Baik, selesai sudah materi video yang telah kami jelaskan tentang Turing mesin ini.
Kami mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah penyampaian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.